Kembali lagi di channel gue dengan konten perwibuan tipikal seperti biasa aja. Kali ini gue mau ngomongin anime yang gue suka habis gue tonton gitu ya. Karena gue suka jadi gue omongin gitu dah. Basicnya biasa lah. Mungkin ada yang belum tonton jadi rekomendasi buat lu pada. Dan mungkin yang udah tonton please stay tontonin video gue juga. Mari kita nyinyirin ini anime bersama di kolom komentar please. Nah, ini apa ya? Video review lah tipis-tipis gitu. Dan anime yang gue omongin di sini adalah Apocalypse Hotel. Anime original dengan total 12 episode yang tayang di tahun 2025 dan ada di watchlist gue beberapa bulan ini, dan gue baru mood nontonnya sekarang. Langsung aja gue mulai. Apocalypse Hotel ini apaan? Apocalypse Hotel ini menceritakan hotel yang masih berfungsi setelah Apocalypse. Manusia meninggalkan bumi karena ada virus yang mematikan, dan manusia yang tinggal di bumi tentu sudah meninggal. Terus kenapa ada hotel yang masih berfungsi di bumi setelah kiamat, setelah Apocalypse? Karena hotel tersebut memiliki staf robot yang bisa hidup dalam jangka panjang kalau memiliki perawatan yang baik, sehingga hotel tersebut masih beroperasional ratusan tahun walaupun udah gak ada pengunjung manusianya, gak ada orang di planet itu. Setelah sekian lama menunggu pengunjung yang ingin menginap di hotel tersebut, ya hotel tersebut ada pengunjung baru. Namun mereka bukanlah manusia yang kembali ke bumi, tetapi alien dari galaksi yang jauh. Jadi gitu basicnya dunia kiamat, tapi ada hotel yang pegawainya itu robot, dan hotel itu berfungsi di dunia kiamat. Kagak ada orang, bumi udah balik lagi tuh hijau-hijau semua. Sampai akhirnya ternyata ada alien yang datang ke bumi, dan alien itu datang ke bumi tinggal di hotel tersebut sama pegawai robot-robotnya gitu. Jadi hotel tersebut berkembang terus menjadi apa ya, tempat alien berkumpul lah. Anyway, hal pertama yang pengen gue bahas tadi, kita premis tipis-tipis lah isinya apa. Gue pengen ngomongin ceritanya. Gue suka sama cerita dari ini anime karena cerita anime ini in general vibesnya campuran lucu, wholesome, emosional, aneh, dan rada ngaco juga, yang hasilnya anime yang enjoyable buat gue. Jujur gue ngerasa dengan kelucuan dan vibes wholesome ya bisa lo kategorikan sebagai anime slice of life santai yang ringan, karena emang gitu pembawaannya. Gue tangkep kayak keseharian di hotel itu gimana, dari yang awalnya sepi sampai jadi rame lagi itu berapa lama, dan ramenya karena makhluk yang entah dari planet mana yang mereka berkumpul dan berinteraksi di hotel itu lucu banget. Tapi series ini jujur punya selera humor yang rada twisted, ya emang lucu sih. Ujungnya buat gue dari cerita ya, dari awal sampai akhir ini vibesnya in general ya, suasana itu rada ngingetin gue sama game Fallout yang dunia post apokaliptik, dan isinya di dunia post apokaliptik itu orang aneh, orang nyentrik semua. Gue nggak tahu lu paham maksud gue, karena mungkin yang paham maksud gue kalau lu tahu Fallout gitu. Tapi kalau lu nggak tahu ya gitulah general vibesnya. Tapi kalau lu tahu Fallout dan nonton ini anime ya mungkin bakal suka. Mungkin beda sih cerita ini apa ya, kayak kadang gitu ya rada messy gitu loh, rada berantakan. Kayak kadang ini anime nggak tahu mau plotnya itu mau yang episodik atau yang overarching plot. Tapi itu bagi gue ya nggak masalah amat sih. Anyway, selanjutnya gue mau ngomongin cast karakter. Cast karakter ini kacau banget ini anime. Lu punya robot, lu punya alien, lu punya manusia di bagian flashbacknya. Dan jujur cast karakternya bagi gue fun banget dan sesuai sama fungsi mereka sebagai plot device di dalam cerita buat apa. Tapi jujur buat anime 12 episode kadang cast karakternya itu keramaian buat selera gue. Walaupun ya gue bisa dibilang kenal, bisa dibilang tahu, coba rasanya ada beberapa karakter yang gue sekadar kenal aja dan gak sampai kenal dekat banget. Dan mungkin karena ini permasalahan di anime 12 episode dan karakternya keramaian sih. Tapi walaupun begitu ya tetap aja itu ada beberapa karakter yang bagi gue membekas gitu, yang enak. Baik itu karakter utama ataupun karakter sampingnya. Si robot, si Yachio itu yang pegawai hotel ratusan tahun itu gila sih, itu lucu banget ya. Sama si keluarga Tanuki alien itu gemesin. Emang ya bisa dibilang mereka cast utamanya juga. Anyway, hal yang terakhir yang gue suka dari ini anime adalah dunianya. Jujur ya, dunia ini emang gak kalau dieksplor dalam-dalam amat sih gitu, kondisi dunia di ini anime gimana, dan emang sekadar plot device buat ada doang yang jadi apa ya, backdrop gitu loh, kayak cukupan gitu loh apa yang pengen dikasih tahu mereka, bumi ini kayak gimana, manusia ini kemana, kayak gitu. Tapi walaupun yang ditunjukkan sedikit, gue suka aja. Gue berandai-andai semisal manusia nggak ada di bumi, apakah bentuk bumi bakal kayak gini, alam kembali mengambil tempatnya dan cuma ada sisa-sisa peradaban manusia, yang contohnya bangunan-bangunan yang terbengkalai. Dan tentu contoh utama yang jadi cerita di ini anime adalah robot dan hotelnya yang sisa peradaban manusia di bumi sebelum runtuh. Mungkin juga bakal ada makhluk berakal sepintar manusia atau lebih pintar dari manusia yang bakal mengambil alih planet bumi dan menggantikan posisi manusia. Gue gak tahu sih, tapi gue suka sama dunianya walaupun
dikasih tahu ada doang gitu kayak yang gue bilang tadi. Tapi ya seru aja sih dari apa yang ditunjukin. Gue berandai-andai kondisi bumi ratusan tahun ke depan itu kayak gimana, gue gak tahu ya, tapi ya seru aja ngayal. Anyways, gitu aja kali ya ngomongin ini anime. Overall bagi gue ini adalah anime 8,5 dari 10. Ini anime yang bagus, enjoyable, tapi bagi gue dengan premis yang bagus ini landingnya kurang ngena aja sih. Kayak gue kasih 8,5 dari 10, tapi ya karena 8,5 dari 10 juga ya overall ya bagus-bagus aja sih, dan minusnya nggak terlalu sampai gue rusak banget lah gitu loh. Makanya gue masih berani ngasih rating 8,5 dari 10. Mungkin ini anime kadang berasa berantakan, mungkin juga ini anime kerasa aneh karena nggak tahu mau jadi acara komedi serius atau apa, tapi bagi gue itu jadi daya tarik tersendiri buat anime ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Mungkin alasan lainnya kenapa gue ngasih rating 8,5 dari 10 juga karena ini salah satu anime yang general vibesnya mirip sama hal lain yang gue suka gitu loh. Kayak yang tadi, yang gue suka post apokaliptiknya, yang gue suka situasi ngaco aja gitu, yang gue suka humornya di ini anime. Mungkin gitulah, walaupun ya bagi gue finishingnya in general kurang kena aja, tapi ya 8,5 dari 10 masih acara yang bagus bagi gue dan enjoyable buat ditonton dari awal sampai akhir, dan bisa one sitting deh kayaknya. Udah gitu aja deh ngomongin Apocalypse Hotel ini, pokok anime yang rekomen buat tontonan santai kalau lo suka. Udah gitu aja, bye.